Tubuh boleh lelah, tapi roh menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, yang luar biasa. Ya. Yang bisa membuat kita semua kuat itu karena roh Tuhan. Amin. Manusia kita ini terbatas, beneran. Sadari itu. Manusia daging kita ini terbatas, jasmani kita terbatas. Tapi kalau Roh Kudus berkarya di dalam diri kita, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang lemah jadi kuat. Ya, itulah karya Roh Kudus. Nah, saya kasih judul ini. Kekudusan membawa kedahsyatan Tuhan. Boleh gak ulangi yang saya katakan? Katakan sama-sama. Kekudusan membawa apa? Kedahsyatan Tuhan. Ya. Imamat 20 ayat 26. Dikatakan di sana, kuduslah kamu bagiku. Sebab aku ini siapa? Tuhan, dia apa? Kudus. Dan aku telah memisahkan siapa? Kamu semua dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Satu hal pertama yang kita mesti ngerti bahwa kita itu menyembah Tuhan yang kudus. Dan karena Tuhan itu kudus dan setiap kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, makanya Tuhan mau kita juga hidup kudus. Nah, masalahnya kadang-kadang hari-hari ini kekudusan seringkali dianggap sesuatu yang kuno. Gak nyambung, lu hidup kudus, ketinggalan zaman lu. Zaman sekarang mah ngomong kasar biasa. Zaman sekarang mah namanya iri hati, sombong, seenaknya sendiri, kurang ajar, gak menghormati orang lain, gak perlu jaga hidup, selingkuh kiri kan, biasa. Kudus itu dan kuno. Sikot sana, sikot sini, udah biasa. Yang penting kan sukses, yang penting kan viral. Udahlah gak perlu sok-sokan kayak ngejar panggilan, udahlah kejar ambisimu. Lihat. Kita hidup di era di mana kekudusan itu dianggap kuno. Tapi kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kekudusan bukan sesuatu yang kuno. Justru karena kekudusan kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Nah, kata kudus ternyata itu artinya ini. Diambil dari bahasa aslinya itu kados. Artinya adalah dipilih dan dipisahkan untuk sebuah tujuan yang apa? Mulia. Dipilih, dipisahkan untuk sebuah purpose yang gede itu. Bukan yang sembarangan. Jadi kekudusan itu bukan sesuatu yang mengekang kita. Justru membantu kita supaya kita tuh bisa mengalami kebesaran Tuhan. Saya kasih Anda ilustrasi yang gampang. Di sini siapa pernah dengar istilah namanya pelatnas? Pernah dengar enggak? Tempat pelatihan nasional, betul? Tempat di mana para atlet itu dipisahkan dari yang lain. Ya, dari komunitasnya mungkin, ya, dari kebiasaannya setiap hari mungkin, dan dia mesti masuk ke satu tempat pelatihan yang nggak mudah, jujur aja. Tapi tujuannya ketika dia dilatih memang nggak nyaman, nggak enak. Dia nggak bisa bebas ketemu orang seperti dulu mungkin. Dia mesti jaga makan, mesti jaga waktu tidur, dia mesti melatih dirinya sedemikian rupa. Nggak enak, nggak mudah, tapi tujuannya gara-gara dia mau dipisahkan. Dia mau melatih dirinya dan segala macam. Akhirnya dia bisa mengalami kemenangan yang besar. Betul? Itulah gambaran namanya kekudusan. Dipisahkan memang gak nyaman pada awalnya. Tapi ujungnya yang terbaik akan Tuhan nyatakan. Jadi kekudusan bukan sesuatu yang kuno. Justru itu akan membantu kita. Supaya setiap hari engkau bisa lihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan apa? Tidak kurang apa? Panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang apa? Tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bukan karena Tuhan gak bisa tolong. Tapi seringkali karena kita gak jaga hidup di dalam kekudusan. Makanya kita gak lihat pertolongan Tuhan di sana. Gak lihat pewahyuan Tuhan dinyatakan dengan dahsyat di sana. Gak lihat tuntunan Tuhan di sana. Karena Tuhan itu kudus. Dengar ini. Tuhan baru bisa bekerja optimal atau ideal. Itu di dalam kekudusan. Tuhan gak bisa kerja di tempat yang sembarangan.
Saya kasih Anda satu ilustrasi yang menarik. Di situ ada gambar saluran air. Tapi ternyata saluran airnya tersumbat kotoran. Kalau sebuah saluran air itu tersumbat kotoran, maka air itu kan gak bisa ngalir, betul kan? Karena ada penyumbatnya, betul? Seringkali bukan berkatnya, kuasanya, mujizatnya, kreativitasnya, perlindungannya, rencana yang terbaik. Bukan gak ada dalam hidup kita, tetapi karena ada dosa, itu menyumbat semua yang terbaik dari Tuhan, yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi gak kita lihat, karena ada penyumbatnya yaitu dosa kita. Karena kita gak hidup kudus. Saya suatu kali dikasih ilustrasi yang sederhana yang menarik. Suatu kali saya pelayanan di satu tempat, kebetulan lagi musim dingin di sana. Dan itu pertama kalinya saya menyaksikan bagaimana kaca mobil itu kena air dan itu semuanya jadi es yang langsung freeze, gak lihat apa-apa. Tiba-tiba ketika saya lihat dan itu membersihkannya ternyata perlu cairan khusus. Dimasukkan ke dalam cairan wipernya itu khusus cairannya, gak bisa pakai air. Pakai air itu justru langsung membeku semua. Dan akhirnya gak bisa lihat jalan. Waktu saya ada dalam mobil itu, tiba-tiba Roh Kudus kasih satu pernyataan yang sederhana. Seringkali bukan masa depannya gak ada. Seringkali bukan jalannya gak ada. Tetapi karena kaca kita kotor, kita gak bisa lihat jalan yang di depan, menanti di depan kita. Betul? Seringkali bukan Tuhan gak tolong. Tetapi karena kita gak jaga hidup, gak sefrekuensi sama Tuhan dalam kekudusan, makanya kita gak bisa melihat kedahsyatannya di alam. Lihat gambar kedua, saya kasih Anda ilustrasi berikutnya. Kalau tadi saluran yang tersumbat, yang kedua ini saluran yang tercemar. Airnya ngalir, tetapi setelah melewati banyaknya kotoran ini, ketika dia pergi ke tempat yang lain, akhirnya gak lagi menjadi air bersih, betul? Akhirnya menjadi air yang tercemar, setuju gak? Kalau kita gak hidup di dalam kekudusan, seringkali kita mau melayani, mau jadi berkat bagi orang lain, akhirnya gak optimal. Gak bisa maksimal. Karena apa? Salurannya gak bersih. Seringkali karena kita gak jaga hidup, kadang-kadang tuh iblis suka mengintimidasi kita tuh. Lu masuk jadi berkat buat orang, lu sendiri gak jaga hidup. Betul kan? Lu sok-sokan pengen memenangkan jiwa, lu sendiri hidup masih ngaco. Betul kan? Ada intimidasi yang menyerang kita. Ada rasa malu, ada rasa takut yang mengintimidasi kita. Ya. Pengen dipakai Tuhan tapi gak pernah bisa optimal karena apa? Karena ada yang gak beres. Ada sesuatu yang mesti Tuhan bersihkan dulu dosa kita. Yang mesti dibereskan dulu. Roma 3 ayat 23. Menuliskan dengan jelas. Karena semua orang telah berbuat apa? Dosa dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita mesti menyadari satu fakta. Siapapun Anda di tempat ini, semua kita ini sudah berbuat dosa. Dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang hilang apa aja sih? Apa yang hilang? Gara-gara dosa kita kehilangan hidup yang kekal. Gara-gara dosa kita kehilangan keintiman dengan Tuhan yang kekal. Padahal Tuhan itu sumber kehidupan kita. Saya seringkali kasih ilustrasi yang sederhana. Jangan pisahkan ikan dari air, maka ikannya akan mati. Jangan pisahkan benih dari tanah, maka benihnya akan mati. Tanaman kalau dicabut dari tanah, selesai. Manusia itu diciptakan tidak bisa jauh dari Tuhan, harus intim sama Tuhan. Itulah manusia. Tanpa intim dengan Tuhan, kita gak bakal bisa melihat perkara yang besar. Tapi gara-gara dosa itu memisahkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan dalam area keintiman. Nah, orang yang hidup di dalam dosa, yang terjadi apa? Ada kemuliaan Tuhan, yang hilang berikutnya adalah karakternya Tuhan. Jadi hilang dalam hidup kita. Kita jadi orang yang nggak punya kasih, nggak punya kesabaran, nggak ada penguasaan diri. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Semua tuh dari gara-gara dosa. Buktinya apa? Itu anak kecil, gak pernah ada yang ngajarin bohong, tiba-tiba bisa bohong. Betul kan? Itu anak kecil, gak pernah ada yang ngajarin berantem, kita mah di rumah pasti ngajarinnya baik, betul kan?
Tiba-tiba dia bisa pukul temennya loh. Karena dosa manusia itu kehilangan karakternya Tuhan. Lihat. Karena dosa manusia kehilangan kuasanya Tuhan dalam hidup ini. Kreativitasnya Tuhan, apalagi hikmatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Akhirnya hilang dalam hidup manusia karena dosa. Kalau orang hari ini kreatifnya seringkali dipakai juga untuk sesuatu yang gak benar. Kreatif tapi dipakai untuk nyuri uang orang, betul kan? Sekarang mah jago-jago. Kirimin link, dipikir aplikasi, ternyata bisa narik dana. Apa gak luar biasa? Ya kan? Zaman dulu ada tuh paling keren. Ngaku-ngaku mama minta pulsa ya, gitu katanya. Tuh lihat. Itu kreatif loh, jangan salah loh. Itu kreatif. Zaman AI, dahsyat. Sekarang AI, orang bisa telepon tuh dipikir orangnya beneran loh. Padahal itu pakai aplikasi. Saya sedang video call sama ini, misalnya sama orang tua, ternyata enggak, bohong itu. Itu pakai AI, bayangkan. Manusia itu pintar, luar biasa, kreatif. Tapi kreatifnya dipakai untuk tujuan yang salah. Karena apa? Karena hilangnya kemuliaan Tuhan di sana. Gara-gara kemuliaan Tuhan yang hilang karena dosa, manusia kehilangan tujuan ilahi dalam hidupnya. Banyak orang hidup cuma untuk uang. Melakukan apa-apa untuk uang. Gak apa-apa nama baik hancur, yang penting viral. Gitu. Gak apa-apa. Bangga malahan. Kadang-kadang malah bangga karena melakukan sesuatu yang gak benar. Karena viral akhirnya bangga. Lihat hidup hari-hari ini begitu kacaunya. Banyak orang kehilangan tujuan ilahi. Itu karena dosa. Tapi puji Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu gak mau kita tinggal di dalam dosa. Katakan amin. Dia mau kuduskan kita. Supaya kita bisa mengalami kembali kemuliaannya itu. Kebesaran itu dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus menguduskan kita itu dengan nyawanya, darahnya yang tercurah buat kita. Tapi saya belajar satu hal, sekalipun secara status kita dikuduskan, tapi untuk punya hidup yang kudus setiap hari, itu butuh proses, katakan amin. Masuk sekolah polisi, gak tiba-tiba jadi polisi yang terbaik, betul kan? Ya. Anda masuk sekolah gak tiba-tiba langsung jadi orang yang paling hebat, enggak. Semuanya butuh proses. 2 Korintus 3:18 dikatakan di sana, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ini kerinduan Tuhan. Supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada satupun bisa menutupinya. Orang bisa lihat kemuliaan Tuhan itu di hidup. Maksudnya gitu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya ada proses, betul gak sih? Awalnya kemuliaannya kecil, tambah lama, tambah besar. Katakan amin. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Nah, perubahan untuk bisa mengalami kekudusan itu bisa hidup kudus. Itu gak terjadi dalam satu hari, itu terjadi setiap hari. Katakan amin. Setiap hari, setiap waktu. Siapakah yang mengerjakannya? Roh Kudus. Katakan sama-sama Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja untuk terus memperbarui, menguduskan kita setiap waktu. Makanya kita perlu Roh Kudus setiap waktu. Untuk bisa tetap hidup kudus. Yesus menguduskan sekali. Kita punya identitasnya. Tapi untuk dikuduskan, hidup kudus setiap hari, kita perlu Roh Kudus. Katakan sama-sama, saya perlu Roh Kudus. Kita nyanyi satu lagu dulu deh, main dikit kok.
Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Nyanyi sama-sama yuk. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi dari awal, katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Katakan dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku setiap hari. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Nyanyi sama-sama kamu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Katakan, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi sama-sama kamu. Satu yang ku, sambil bangkit berdiri sama-sama ya. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Untuk bisa hidup kudus setiap hari, kita perlu Roh Kudus. Yesus sudah menguduskan kita 2000 tahun yang lalu. It is finished on the cross, di atas kayu salib. Hidup kita yang tidak kudus sudah digantikan menjadi orang-orang yang kudus. Tapi untuk bisa hidup kudus setiap hari, kita perlu Roh Kudus. Karena itu pertama, untuk bisa hidup kudus, pilihan pertama, mendekatlah kepada Roh Kudus setiap hari. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14, Engkau akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Cuma Dia yang bisa tolong engkau untuk engkau bisa hidup kudus. Kemampuanmu untuk bisa membuatmu hidup kudus sangat terbatas. Tapi Tuhan kirimkan penolong buat kita. Makanya kita mesti dekat sama Dia yang bisa tolong kita. Gimana Dia bisa menolongmu kalau kau gak pernah dekat dengan Dia? Gak bisa. Kita perlu dekat sama penolong itu, yaitu Roh Kudus. Setiap hari. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hari ini, setiap hari, bergaul kariblah dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bisa menolongmu tetap hidup kudus. Katakan amin. Yang kedua, yang kedua, menyediakan waktu. Sama-sama katakan menyediakan waktu. Mazmur 139, 23-24. Sediakan waktu sama Roh Kudus. Selidikilah aku ya Allah. Dan kenalilah hatiku. Hati manusia ini seringkali banyak luar sama dalam bisa beda, betul gak sih? Ya, luarnya baik-baik, dalamnya bencinya luar biasa, betul kan? Luarnya kelihatan baik, dalamnya iri hati sama orang itu. Depannya doang tuh. Kelihatannya tersenyum, tapi sebenarnya dalamnya di belakang suka menghakimi, betul kan? Itulah setiap kita. Selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Namanya menyelidiki itu sesuatu yang butuh waktu, betul? Makanya gini, kita setiap hari harus punya waktu khusus dengan
Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bisa menyelidiki, bisa menyingkapkan setiap hal yang tersembunyi di hati kita. Supaya kita bisa tetap kudus. Roh Kudus bisa kasih peringatan sama kita. Hati-hati langkahmu mulai nyimpang loh. Hati-hati rencana yang itu bukan rencanaku tapi itu ambisimu. Be careful sama itu. Hati-hati perkataanmu jaga. Jangan kebablasan dalam berkata-kata. Hati-hati. Kamu sudah mulai mengarah ke hal yang di luar dari rencana Tuhan. Ya. Butuh waktu yang khusus untuk diselidiki sama Roh Kudus. Supaya kita tetap bisa hidup kudus. Katakan amin. Dan yang ketiga. M berikutnya adalah merelakan hati. Sama-sama katakan merelakan hati. Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan apa? Kalau kita nggak merelakan hati, mau dipimpin, mau diatur, ya Roh Kudus nggak bisa kerja. Setiap kali dikasih tahu, nurut, katakan amin. Roh Kudus ngomong hari ini mengampuni, ampunilah. Roh Kudus ngomong stop hubungan sama orang itu, stop. Roh Kudus bicara, ayo baca firman lagi dong. Ketika Roh Kudus berkata-kata, ayo kita jadi orang yang mau nurut, mau diatur. Supaya hidup kita tetap kudus, katakan amin. Relakanlah hatimu. Dan yang terakhir, M yang terakhir adalah menyimpan apa? Firman. Yohanes 14:26, tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan apa? Mengajar kalian segalanya. Dan baca sama-sama berikutnya. Mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Salah satu karya Roh Kudus adalah mengingatkan yang kita pernah simpan. Pesan yang kita pernah simpan. Roh Kudus bisa ingatkan kita kembali. Makanya banyak simpen firman Tuhan. Supaya momen hidup kita mulai ngaco tuh, mulai keluar jalur. Ada peringatan, ada alarm dari Roh Kudus. Katakan amin. Semakin banyak firman yang engkau simpan akan membantumu tetap hidup kudus sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan dari semula. Amin. Hari ini saya tutup. Kekudusan bukan sesuatu yang kuno. Tapi justru karena kekudusan itu, musim apapun kita tetap akan melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan.